Terkait bagaimana sikap nanti kita tergantung pada kewenangan penyidik. Yang jelas kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Berdasarkan dari sprindik penyidik Kortas Polri untuk satu perkara, yaitu terkait dengan TPPU dan Asabri. Sepengetahuan saya sangat asli karena sudah dicek oleh dari API kalau nggak salah. Tapi mungkin nanti ada Pak Kadiphumas Polda yang lebih mengetahui. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kami mohon izin Kapus Penkum Wakakortas Dirreskrimsus ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01459 gram atau sekitar 74,01 kg dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271-0016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu dari beberapa
barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik joint investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan Agung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Karena sudah, silakan. Pak, ingin mendetailkan aja Pak terkait dengan 3 kasus ini, itu tempus kasusnya itu dari kapan sampai kapan ya Pak periodenya. Kemudian yang kedua terkait tersangka Febri kan tadi katanya ada pemanggilan dan pemeriksaan. Untuk setelahnya, apakah dilakukan penahanan Pak? Kemudian yang ketiga, sejauh ini apakah rumah FA di Jakarta Selatan itu sudah digeledah atau belum Pak? Kalau belum, apa alasannya Pak? Terima kasih Pak. Baik. Yang untuk periodenya saya nggak tahu ini ya. Periodenya Januari 2026 ya. Sampai dengan sekarang periodenya ya. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas sebagaimana saudara ketahui beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti dan barang bukti sudah diserahkan dari penyidik Portas kepada penyidik dari Kejaksaan Agung dan baik keasliannya juga sudah dipastikan, sudah diuji dan penyimpanan pun kami yakinkan di tempat yang aman baik itu emas maupun jumlah uang dan dokumen-dokumennya. Terkait bagaimana sikap nanti kita tergantung pada kewenangan penyidik. Yang jelas kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Portas Polri maupun di Polda Metro Jaya juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Prinsipnya kami akan transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Demikian. Pertama Pak sudah disampaikan soal emas, tapi konfirmasi 74 kg emas itu apakah seluruhnya milik Febri atau milik orang lain karena verifikasi pejabat juga memiliki sebagian dari emas itu. Yang kedua juga soal tabel Pak, tabel pelajaran Febri Ardiansyah terkait tambang sawit dan juga operasi kerah putih. Apakah itu sudah didalami oleh polisi dan kejaksaan? Saya tidak memasuki ke situ karena ini masih dalam tahap perkembangan penyidikan, sepenuhnya kewenangan penyidik. Tetapi kami menerima sprindik hanya 3. Kita fokuskan ke sana ya. Terkait dengan isu-isu kami tidak bisa mengomentari. Emas, iya nanti diperiksa oleh penyidik. Saya tidak tahu pasti. Ya nanti kan tinggal diperiksa ya. Baik. Sudah. Dibatasi satu lagi aja ya. Satu lagi. Izin Pak, mungkin bertanya ke Bapak di Polri Pak. Mbak, sebelumnya beredar bahwa penetapan tersangka Pak FH ini sebelum dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu mau mengkonfirmasi Pak, apakah betul memang Pak FH ini belum diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebelumnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka Pak itu. Sudah sempat dipanggil belum ya Pak FH ini? Di Polri Pak. Ya, kita menjawab ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang 2 alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan Kapus Penkum bahwa ini transparan.
kita beri ruang, ayo kita beri dukungan moral kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja lebih hati-hati dan komprehensif. Mari sama-sama kita hormati itu. Baik, cukup ya. Cukuplah. Sudah. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan kejaksaan. Diserahkan dulu ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Sudah cukup ya. Baik ya. Sudah. Baik, kami batasi. Alasan belum ditahan, kenapa Pak? Alasan belum ditahan. Loh, kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Sudah. Tapi sudah Ya. di dalam Pak. Ya, cukup ya. Cukup deh. Yuk. Makasih rekan-rekan semua atas. Tinggal Udah, cukup. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.